Halo kawan-kawan Berangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 3 Episode 4. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman. Let's go! Di suatu pagi yang cerah, Layton bersama Asya sedang melakukan rapat dengan para ketua pengurus gerbong Snowpiercer. Perjalanan mereka ke New Eden kurang lebih sekitar 2 minggu lagi mereka sampai. Layton dan Asya berusaha menjawab apapun pertanyaan dan keingintahuan mereka. Dan singkatnya, setelah itu selesai, Pike datang menemui Layton. Saat ini Pike tampaknya merasa cukup kesal kepada Layton yang saat itu dengan seenaknya meninggalkan mereka. Aaron dan Emilia, 2 orang Australia terakhir itu sudah tiada karena penyakit flu, dan Udin sekarang juga sudah meninggoy. Mungkin Pike menyalahkan Layton atas kematian rekan-rekan mereka itu. Layton tak bisa berbicara banyak, selain hanya mengatakan kalau dirinya juga sangat terpukul kehilangan mereka. Layton juga akan memberikan penghargaan kepada Pike karena Pike sudah sangat berjasa bagi para penduduk selama Layton pergi. Penghargaan itu berupa penawaran Pike untuk memimpin Snowpiercer. Namun Pike sama sekali tidak tertarik. Think about it, Pike. Di saat yang sama, Alexandra yang baru terbangun langsung dipanggil oleh Ben karena Ben melihat ada suatu hambatan di depan sana. Dan jika di episode ini kalian melihat sosok Melanie, itu hanyalah imajinasinya Alexandra ya guys. Setelah dilihat lebih jelas, ternyata hambatan di depan sana itu merupakan gerbong kereta yang berjumlah 3 gerbong. Alex tahu gerbong itu. Wilport lah yang membuangnya dulu pada putaran pertama, ketika umur Alex 10 tahun. Seingat Alex, gerbong itu terpasang jangkar, jadi mereka tidak bisa mendorong gerbong tersebut. Satu-satunya cara menyingkirkan gerbong kereta di depan adalah mereka pergi ke sana, menyalakan sistem dan mengangkat jangkar gerbong kereta tersebut. Ben dan Alexandra yang akan pergi ke sana, sementara yang mengemudikan Snowpiercer, mereka akan memanggil Japi untuk kembali bekerja. Bastille terlihat sedang kerepotan mengurus Pak Rossi yang terus mabuk-mabukan. Bastille membawa mantan bosnya itu ke gerbong tempat tinggal Pak Rossi. Entahlah guys, setelah ditinggal sang ayang, Pak Rossi menjadi seperti ini. Carly, putrinya Pak Rossi pun menjadi sangat benci pada ayahnya itu yang seakan tidak memperdulikannya lagi. Singkat cerita, terlihat Alexandra dan Ben sudah mengenakan kostum penghangatnya dan bersiap untuk keluar. Setelah mendapat laporan dari Alex dan Ben, Japi pun memberhentikan laju kereta agar kedua rekannya itu bisa turun dengan aman. Kemudian ketika Ben dan Alex sudah turun, Japi memundurkan kereta agar sistem kereta Snowpiercer tetap berfungsi. Mr. Wilport yang tengah berada di dalam sel pun menyadari hal itu dan tahu betul di mana lokasi mereka saat ini. Oh ya, gerobak seluncur yang dibawa sama Alexandra dan Ben itu berisi RF battery yang berguna untuk menghidupkan sistem mesin gerbong. Dan bisa juga dipakai untuk mengisi daya kostum penghangat jika kostum mereka kehabisan daya. Singkatnya, kedua engineer itu telah berhasil naik ke gerbong kereta tersebut dan mulai melakukan operasi menghubungkan mesin gerbong dengan RF battery yang mereka bawa. You'll be fine. Copy that. Oh, standing by. Snowpiercer, first panel is live. Lalu di situ Alex mulai mengungkapkan kepada Ben bahwasanya ketiga gerbong yang dibuang oleh Wilport itu berisi orang-orang, yaitu setengah dari jumlah awak Big Alice. Setengah dari kaumnya Alex terbunuh karena Mr. Wilport, termasuk sahabat baiknya Alex yang bernama Silo. Tapi kalau Mr. Wilport tidak melakukan kejahatan itu, mungkin tak akan ada satu orang pun awak Big Alice yang selamat. Jadi keputusan Mr. Wilport benar meskipun jahat. Bisa dilihat jasad orang-orang masih berada di tempat itu terawetkan karena suhu yang sangat dingin. Dan saat ini tugas mereka adalah meledakkan es yang berada di bawah gerbong kereta.
Tepatnya es yang membeku pada jangkar gerbong biar bisa diangkat jangkarnya. Tapi Ben berkata akan melakukannya sendiri saja karena ingin memberi waktu Alex untuk berduka di sini sebentar. Setelah Ben pergi, Alex mulai menyisiri tempat tersebut sembari terus membayangkan kenangan masa lalu di tempat itu. Dan sosok Melanie imajinasi Alexandra terus mengikuti Alexandra, menemaninya dan mengajaknya mengobrol. Kepada Melanie hayalan, Alexandra mengaku dulu sering mendengarkan rekaman bersama Shiloh, yaitu rekaman suara-suara alam sebelum bumi membeku. Shiloh. What was her name? Works better if you close your eyes. Dan saat ini ketika Alex berhasil menemukan jasad Shiloh, gadis itu pun juga memperdengarkan suara rekaman yang sama. Alex benar-benar merindukan sahabat masa kecilnya itu. Fire in the hole! Better call Leighton. Negative, Harvey. Hold your... Sedangkan Leighton saat ini sedang menemui Bu Janet. Kepada Leighton, Bu Janet melapor bahwa setelah Leighton pergi, yang bertugas untuk memeriksa dan mengawasi kehamilan Zarah adalah Dr. Hedwood. Dan setelah ia menyelidiki, Bu Janet menemukan berkas kehamilan Zarah yang mencengangkan. Di sana tertera protein Ixodes scapularis, penerima leptin, dan sebagainya. Kata-kata yang sangat sulit untuk dicerna oleh kita. Yang pokoknya Bu Janet juga menemukan keterangan-keterangan itu di berkas perawatan Josie. Ini adalah terapi gen, ucap bu dokter itu. Leighton langsung menghulang mendengarnya. Sementara itu saat ini Bastille tengah mengantarkan Pak Rossi ke tempat lab laci abadi Big Alice. Sesuai permintaan Pak Rossi yang ingin dibawa ke tempat itu karena katanya Pak Rossi ingin mengenang istrinya. Namun ketika di dalam, Pak Rossi justru malah diam-diam mengambil satu kantong obat suspensi dan juga jarum suntik. Buat apa ya kira-kira Pak Rossi? Leighton pun menemui Dr. Hedwood untuk langsung menanyakannya. Tentu saja Leighton marah besar kepada dokter itu karena sudah bereksperimen pada bayinya yang belum lahir. Namun Dr. Hedwood sambil ketakutan meminta Leighton untuk tenang. Ia meminta Leighton untuk berbicara dulu dengan Zarah karena sebenarnya mereka melakukannya atas izin dari Zarah. Aduh, apalagi ini, pikir Leighton. Scene berganti dan kita akan melihat scene yang romantis antara Ruthie dan Pike. Mereka berdua menghabiskan waktu dengan ngedate makan-makan berdua. Bahkan Pike sendiri yang membuatkan masakan banana Foster spesial untuk Ruthie. Mereka berdua tampaknya sudah saling menjalin cinta. Wow. Di sela-sela dating mereka, Ruthie menanyakan mengapa Pike menolak untuk menjadi leader. Dan Pike menjawab jika dirinya tidak berbakat untuk hal itu. Pike berpikir sebaiknya Ruthie saja yang memimpin. Ia lebih percaya dan yakin kepada Ruthie, tidak Leighton. Namun Ruthie menjawab, jangan berkata begitu Pike-kun. Fire in the hole! Akhirnya sudah selesai Ben meledakkan es-es yang membeku di ketiga jangkar gerbong. Ia pun segera menghubungi Alexandra, menyuruh Alex untuk mulai mengangkat jangkar. Namun gagal pemirsa, entah apa penyebabnya. Kita harus memperbaikinya Ben, kata Alex. Di saat yang sama, Leighton dan Zarah tampak sedang bertengkar hebat. Tentu saja Leighton marah besar karena Zarah malah mengizinkan Wilport dan Dr. Hedwood bereksperimen pada bayi mereka yang belum lahir itu. Meskipun eksperimennya itu berhasil, tapi tetap saja Leighton ngambek dan gak terima. Zarah pun membela diri, mengatakan ini semua salah Leighton yang sudah meninggalkan mereka. Dan satu-satunya cara agar Zarah bisa terjamin keselamatannya selama Leighton tidak ada adalah dengan menuruti Mr. Wilport. Lagi pula itu sudah terjadi, lupakan sajalah Mas Leighton, kata Zarah. Dan pertengkaran mereka pun terhentikan saat telepon berdering. Japi menghubungi meminta Leighton datang ke ruangan engine. Or carry it around like a millstone forever. And you stamped her with Wilford! Adapt or die. Singkat, Leighton sudah sampai di ruangan engine dan mendapatkan laporan dari Ben dan Alexandra bahwasanya mereka tidak bisa mengangkat jangkar gerbong dikarenakan jalur cairan hidrolisnya tersumbat. Jalur cairan hidrolis tersebut cukup dalam. Jika harus mencarinya, butuh berhari-hari mereka untuk menemukan bagian yang tersumbat. Tapi Alex punya teori.
Dahulu gerbong tersebut memang sudah rusak dan mungkin Wilpord membuangnya juga adalah karena itu. Jadi teori Alex adalah Mr. Wilpord mengetahui di mana letak bagian jalur cairan hidrolis yang tersumbat. Ada lagi-lagi Wilpord, gerutu Layton. Tapi Layton tetap bergegas untuk menemui Wilpord dan mengesampingkan egonya. Namun di saat yang sama Pak Rossi tampaknya sedang bergerak merencanakan sesuatu. Setelah dirinya berpakaian petugas rem lengkap, ia pergi ke ruang tahanan, tempat Mr. Wilpord dikurung, di mana di sana juga ada satu petugas rem yang berjaga. Pak Rossi sebagai sang leader dengan mudahnya memerintahkan anak buahnya itu untuk pulang. Mr. Wilpord yang melihat kedatangan Pak Rossi tersenyum puas sembari mengatakan, "Hahaha, sudah kuduga kalian akan meminta bantuan dariku," ucap pria tua itu. Namun Wilpord salah sangka. Ketika Pak Rossi membukakan pintu selnya Wilpord, justru ia langsung menusukkan suntikan tepat ke jantungnya Wilpord, menyuntikkan cairan obat suspensi pada pria tua itu. Tak lama, Layton pun datang. Ia tampak panik melihat Wilpord yang tampak tidak berdaya dan kesakitan. "Ada apa ini Pak Rossi?" tanya Layton. Seakan tanpa berdosa, Pak Rossi menjawab, "Ya, si tua bangka itu hanya merasakan akibat ulahnya sendiri." Bastille juga datang beberapa saat kemudian, dan atas perintah Layton ia pun segera membawa Pak Rossi pergi. Layton juga langsung mengambil telepon lalu menghubungi Jappy, mengatakan jika Wilpord sudah tak bisa membantu mereka. Mendengar itu, Jappy pun segera memberitahu Ben dan Alexandra bahwasanya tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Misi pun akan dibatalkan dan Jappy akan menjemput Ben dan Alexandra sekarang juga. Jadi kalau mereka tidak bisa lewat jalur rel yang itu, mereka bisa memutar kok. Tapi butuh waktu yang lama. Kalau lewat jalur itu, sampai ke New Eden cuma 2 minggu lagi. Tapi kalau memutar, mereka butuh 23 hari lagi. Ben dan Alex yang mendengar itu cukup kecewa. Tapi ya mau bagaimana lagi. Ben pun mulai berkemas. Sementara Alexandra, ia mulai dipengaruhi oleh sosok Melanie palsu. "Alex, kamu kenapa? Ayolah berusaha. Ibu tahu kau engineer yang hebat." Lalu Alex dengan sedih menjawab bahwa ia tidak bisa. Selama ini Wilpord yang mengajarinya menjadi engineer. Dan sejujurnya Alex tidak bisa tanpa Mr. Wilpord di sisinya. Ia kesal pada dirinya sendiri karena saat ini malah merindukan Wilpord yang sudah seperti sosok ayah baginya. Padahal Wilpord ini sangat jahat dan sudah membuat ibunya terbunuh. Lalu Melanie palsu menenangkan Alex. "Tak apa Alex, tak apa untuk membenci orang itu dan juga merindukannya. Bahkan tak apa untuk menyayanginya. Untuk bisa terlepas dari beban itu, kamu harus menghadapinya nak." Begitulah ucap Melanie palsu panjang lebar. Membuat semangat Alexandra kembali berkobar. Alex lalu mulai mengingat-ingat ketika dulu bagaimana ia sering menghabiskan waktu dengan Wilpord dan diajari banyak hal oleh Wilpord. Alex pun berusaha membayangkan kalau Wilpord saat ini berada di dekatnya. Dan saat itu juga entah bagaimana caranya, seakan-akan Alexandra bisa melihat bagian dalam mesin, organ-organ mesin, paru-paru mesin, layaknya Byakugan. Dan Alex pun bisa mendeteksi bagian jalur hidrolis yang tersumbat karena es yang membeku di sana. Tanpa banyak cincau, Alex langsung membongkarnya dan berusaha memperbaikinya. Satset, begitulah. Alex! Tak lama kemudian Ben muncul di sana. Alex pun langsung memamerkan hal itu kepada Ben. Karena perbaikan sudah selesai, Alex langsung menguji coba. Dan berhasil. Ketiga jangkar gerbong itu berhasil terangkat. Mereka berdua tampak sangat senang. Singkat cerita, Ben dan Alexandra sudah naik kembali ke Snowpiercer. Lalu dengan menggunakan kepala Snowpiercer, Ben mendorong gerbong yang menghalangi mereka itu dengan cukup mudah, tanpa rintangan. Snowpiercer pun berhasil lewat. Masalah sudah teratasi. Dan di bagian akhir diperlihatkan Alexandra yang mengunjungi Mr. Wilpord di ruang rawatnya. Mr. Wilpord sekarang sekarat, tetapi kata Bu Dr. Janet, Mr. Wilpord bisa bertahan. Ya, gak mati ternyata ya. Terlihat sosok Melanie palsu juga ikut menjenguk bersama.
Mereka tidak mengatakan apa-apa, hanya terdiam memandangi Mr. Wilford yang sudah lemah tak berdaya. Snowpiercer bersambung. Kalau kamu suka video ini jangan lupa pencet like-nya ya teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.